Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha aliyal janani nuzula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aqwamul khalqi dinan wa ahdahum sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih wa ahalahum li mirasi sunnati nabiyyih amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat peserta kajian online pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan ridhonya. Sehingga sampai detik ini Allah masih menangguhkan ajal kita. Ini nikmat yang sangat besar. Sampai detik ini Allah masih menangguhkan ajal kita, sehingga ini berarti Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sebagai bentuk persiapan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penangguhan ajal ini, sisa usia yang masih Allah berikan ini, mari kita syukuri dengan baik. Kita gunakan sisa usia ini di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Dengan demikian, di hadapan Allah nanti, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sehingga berhak dan diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya yang memang khusus oleh Allah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu wujud atau bentuk kesyukuran tersebut pada kesempatan kali ini, meski dengan segala keterbatasan yang biasanya kita kajian itu silaturahim, datang ke majelis, bertemu secara fisik. Namun karena situasi dan kondisi memang seperti ini, jangan berputus asa, meskipun situasinya serba terbatas, namun sebagai orang yang beriman, menyikapinya ini sebagai pilihan Allah. Ini yang terbaik. Al-khairu khiratullah. Jadi bagi orang yang beriman itu, semuanya kebaikan itu adalah pilihan Allah. Meski sebetulnya secara hati kita tidak menghendaki situasi kondisi wabah seperti ini, namun Allah berkehendak lain. Banyak hikmahnya. Dari pandemi ini banyak sekali hikmah yang hendak Allah ajarkan kepada kita sebagai orang yang beriman. Salah satunya, kita jadi mengetahui betapa berharganya sholat jamaah di masjid. Kita rindu untuk datang di masjid menunaikan ibadah sholat secara berjamaah. Terlebih-lebih di daerah yang memang kebetulan masuk zona merah, di situ sangat dibatasi. Nah, kita sangat merindukan betapa berharganya, betapa mahalnya sholat berjamaah di masjid itu. Dan kita juga merindukan untuk bertatap muka silaturahim di majelis-majelis ilmu. Yang dulu sebelum pandemi mungkin kita masih malas-malasan untuk datang ke majelis ilmu, ternyata sekarang ada kerinduan. Kerinduan muncul
kita kangen, rindu untuk datang ke majelis ilmu. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, kemudian Allah berikan kondisi yang kondusif, sehingga nanti dengan begitu kita bisa beribadah kepada Allah dengan lebih tenang, lebih khusyuk lagi. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah segera angkat wabah ini dengan tujuan satu, yaitu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan rasa aman dan tentram, bukan untuk tujuan yang lain-lain. Nah, salah satunya pada sore hari ini kebetulan memang kami sudah diamanati oleh panitia ini, yang panitia kajian online ini, untuk menyampaikan tema puasa menjadikan tauhid lebih lurus. Ini dari panitia, kami diberi amanah untuk menyampaikan ini kaitannya dengan puasa dan tauhid yang lurus. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perlu kita perhatikan karena ini temanya tentang puasa, tentu kita akan masuk atau madkhol, pintu masuk kita, ayat yang sudah begitu familiar, yaitu firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah itu ayat 183. Pintu masuk kita nanti dari sini, karena ini tentang puasa dan kemudian apa hubungannya dengan tauhid. Tentu di sini harus kita pahami apa itu tauhid, kemudian apa itu puasa. Tentu ini sangat berkaitan erat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah sangat familiar, bahkan banyak di antara kita yang sudah hafal secara lisan. Hafal secara lisan. Namun mungkin masih ada juga di antara kita yang hanya sekedar melafalkan di lisan tetapi tidak sampai ke hati. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah khitabnya atau sasaran dari ayat ini memang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini ditandai seruannya dimulai dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud dalam menyikapi atau memberikan komentar tentang ayat-ayat yang seruannya berisi ya ayyuhalladzina amanu, Ibnu Mas'ud itu pernah memberikan komentar, idza sami'tallah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'aka. Kalau kamu mendengar, melihat Allah berfirman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kalau kamu memang masih merasa ada iman, merasa beriman kepada Allah, fa'ar'i laha sam'aka, pasang pendengaran baik-baik. Ini Allah sedang menyeru kita, Allah sedang menyapa kita. Selama ini kita ngaku beriman kepada Allah, mungkin sudah tidak terhitung berapa ratus atau berapa ribu kali lisan kita mengucapkan kita beriman kepada Allah. Namun tatkala kita mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mungkin hanya sebatas berhenti di lisan, tidak sampai masuk ke dalam relung hati yang paling dalam, sehingga tidak bisa kita praktekkan atau belum kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau Allah menyeru kalian dan kamu masih merasa punya iman, kamu diseru fa'ar'ilaha sam'aka, pasang pendengaran baik-baik. Karena biasanya fa'inna fihi khairun umirta bihi au syarrun nuhita anhu. Biasanya Allah itu kalau menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, biasanya sesudah seruan ini akan ada kebaikan yang kita diperintah untuk mengerjakan, atau biasanya setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu akan ada larangan yang memang kita dilarang untuk mengerjakan. Kita lihat seruan ya ayyuhalladzina amanu, ayatnya apa yang ada sesudah seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka
kita dapati dalam ayat ini adalah kebaikan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu sendiri juga sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapapun bisa mengucapkan takwa. Secara lisan siapapun bisa mengucapkan takwa, tetapi takwa itu tidak sesederhana itu. Mungkin secara sederhana bisa kita definisikan takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Secara sederhana bisa kita definisikan, kita artikan takwa seperti itu. Sehingga takwa itu satu kalimat, satu kata yang sangat ringan diucapkan di lisan, tetapi itu sangat berat untuk diamalkan. Maka tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Siapa toh itu orang yang bertakwa? Ada satu definisi yang diberikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang takwa. Beliau di situ mengatakan takwa itu al-khaufu. Jadi ada 3 definisi yang diberikan oleh Khalifah Ali. Takwa itu al-khaufu minal jalil. Takut betul kepada Allah yang maha mulia, al-jalil. Takut betul kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebagai wujud atau bentuk nyata bahwa kita ini takut betul kepada Allah, maka mengamalkan makna takwa yang kedua, yaitu al-amalu bit-tanzil, yaitu beramal, berbuat sesuai dengan at-tanzil, yaitu yang diturunkan oleh Allah, dalam hal ini adalah Al-Quran. Jadi kita mengikuti Al-Quran itu sebagai wujud atau bukti nyata bahwa kita ini betul-betul takut kepada Allah. Lisan kita ngaku takut kepada Allah, maka diikuti dengan hati kita, perbuatan kita, bahwa kita mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah. Maka bagi orang, kalau ada manusia ngaku takut kepada Allah, kok amalnya, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, maka ada yang salah dalam imannya. Karena orang takwa itu, orang iman betul itu, dia takut betul kepada Allah, lisannya mengatakan takut, hatinya juga begitu. Kemudian diikuti dalam perbuatan, yaitu al-amalu bit-tanzil. Nah, sebagai wujud nyata, takut kepada Allah, kemudian beramal sesuai dengan Al-Quran, lah mengamalkan isi Al-Quran inilah sebagai bentuk atau wujud nyata dari makna takwa yang ketiga, yaitu al-isti'dadu liyaumir rahil, sebagai wujud atau sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi hari kematian, menghadapi hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Itu makna takwa. Tidak mudah untuk dilakukan. Kalau hanya sebatas kita ucapkan mudah, siapapun bisa. Siapapun bisa menyampaikan teori-teori kebenaran Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih secara lisan. Namun belum tentu yang menyampaikan itu dia dengan ringan, dengan mudah bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan dalam lisannya, melalui lisannya. Termasuk yang ngomong ini. Kita bisa menyampaikan ayat Allah dalam Quran, surah sekian, nomor surah sekian, ayat sekian. Hadis Nabi, riwayat ini. Mungkin kita bisa menyampaikan itu. Tetapi belum tentu kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan secara lisan kita. Belum tentu. Maka kita sebagai orang yang beriman, saat kita mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah ini, jangan gunakan ayat dan hadis untuk nduding orang lain. Tapi gunakan ayat dan hadis untuk nduding diri kita sendiri. Kita yang menyampaikan, maka gunakan ayat dan hadis yang kita sampaikan, kita arahkan pada diri kita sendiri. Jangan diarahkan kepada orang lain. Karena kalau kita arahkan kepada orang lain, maka kita akan terlena seakan-akan kita tidak pernah punya salah. Karena ini ya biasanya kebiasaan kita ya, orang itu kalau menggunakan telunjuknya itu
Nek duding itu begini ya masalahnya. Kalau begini ini wis mesti kowe sing salah, aku sing benar. Coba kita balik. Saya yang salah, kamu yang benar. Tapi tidak, kebiasaan kita sedari kecil memang kalau kita nyalahke wong itu duding begini, kamu yang salah, saya yang benar. Coba kita balik mulai saat ini. Kita berpikir sesuai dengan Quran Sunnah. Saya yang salah, kamu yang benar. Kalau itu terjadi, indah sekali persaudaraan sesama muslim. Kenapa umat muslim terpecah belah saat ini? Ya karena semua merasa paling benar. Semua merasa paling benar. Ya karena telunjuknya tinggun duding begini, kamu salah, saya benar. Kamu nggak sesuai dengan pemahaman saya, berarti kamu sesat, kamu salah, dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing terkena penyakit takdisul afkarid diniyah. Yaitu pengkultusan pendapat-pendapat keagamaan di kelompoknya masing-masing. Itu yang terjadi saat ini. Satu kelompok mengklaim pendapatnya yang paling betul. Kalau tidak sesuai dengan pendapatnya maka sesat dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita hindari. Mari kita kembali ke ayat tadi. Puasa syariatkan ini tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang apa hubungannya puasa dengan tauhid? Perlu kita pahami Bapak Ibu, apa itu tauhid? Tauhid itu apa toh? Di tauhid itu sependek yang sudah kita paham itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini perlu kita pahami dengan detail. Bukan hanya sebatas ucapan la ilaha illallah. Kalau tauhid kita pengen lurus, maka berangkatnya ya dari sini. Ini pondasinya, landasannya kalimat ini, la ilaha illallah. Yang kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan selain Allah. Namun bukan hanya sebatas itu pemahaman la ilaha illallah. Kalau kalimat la ilaha illallah itu hanya cukup diucapkan di lisan, maka orang kafir Quraisy dulu tidak akan memerangi Nabi kita. Tidak akan menentang Nabi kita. Kalau kalimat la ilaha illallah itu cukup diucapkan di lisan saja, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir Quraisy pada waktu itu tahu betul konsekuensi bagi orang yang melafalkan la ilaha illallah. Itu tahu betul. Maka mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Sampai ketika paman Nabi di akhir hayatnya, Abu Thalib, Nabi itu mengatakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Sebagai satu kalimat, uhaju biha laka yaumal qiyamah. Kalau engkau katakan la ilaha illallah, harapannya nanti saya di hadapan Allah di hari akhir itu bisa membela engkau wahai pamanku. Di saat Abu Thalib, di saat-saat terakhirnya, Nabi meminta hanya mengucapkan la ilaha illallah. Nabi tidak meminta pamannya untuk mendirikan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Enggak. Tetapi Nabi meminta, ya ammi qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Karena orang dulu, orang Arab itu tahu persis. Saat awal-awal Islam diturunkan, orang yang masyarakat pertama kali disapa oleh Al-Quran, disapa oleh Islam itu tahu betul. Bahwa kandungan la ilaha illallah tidak hanya sebatas di lisan. Bagi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu berarti takrirun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, amalun bil jawarih. Pengakuan secara lisan, kemudian pengakuan di lisannya dibenarkan dalam hatinya, kemudian diwujudkan dalam perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orang kafir Quraisy tahu persis itu kandungan la ilaha illallah. Karena zaman dulu itu kalau orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, betul itu. Luar biasa. Dia akan berubah
Orang dulu itu kalau sudah mengucapkan kalimat itu, dia akan berubah. Yang awalnya memukul jadi merangkul. Orang yang zaman jahiliyah, awalnya sangat keras. Kemudian dengan mengucapkan kalimat itu, kemudian dia menjadi orang yang paling lunak. Yang awalnya dia menjadi orang yang pendendam, menjadi pemaaf. Yang awalnya sangat bakhil, menjadi sangat dermawan. Artinya kalimat itu sebagai pintu masuk beliau-beliau kemudian untuk merubah kehidupan. Watak jahiliyahnya berubah. Yang awalnya dulu itu sangat pendendam orang Arab dulu. Kalau kabilah sana ada yang mati satu, sini juga harus ada. Sana ada yang mati dua, sini juga harus ada. Balas dendam begitu. Tapi kemudian dengan kalimat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu, kemudian yang awalnya dulu suka memukul sekarang jadi merangkul. Dulu pendendam jadi pemaaf. Dulu sangat bakhil karena kalimat itu kemudian masuk Islam. Dia kemudian menjadi orang yang paling dermawan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya Islam melalui Al-Quran benar-benar merubah kehidupan manusia. Meski Al-Quran itu tidak bisa dirubah isinya. Walau satu huruf pun tidak akan ada yang bisa merubah isi Al-Quran. Meski Al-Quran tidak sanggup untuk dirubah oleh siapapun, tetapi isinya Al-Quran itu bisa merubah kehidupan manusia. Zaman jahiliyah. Siapa yang belum pernah mendengar riwayatnya Umar ibn Khattab yang begitu luar biasa kerasnya sampai pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Tapi begitu mengucapkan kalimat tauhid, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad betul-betul utusan Allah, berubah kehidupan. Hatinya Umar menjadi lunak. Yang awalnya keras, garang, dan lain sebagainya menjadi lunak, pemaaf, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengatakan, misalkan kita melakukan satu perbuatan salah, kemudian kita ditegur oleh saudara kita, mungkin panjenengan juga pernah mendengar ada yang menjawab, watakku ki nyat wis kaya ngene iki. Ket lahiri nyat aku keras kaya ngene iki. Coba panjenengan dengan Umar keras mana? Pernah panjenengan ngubur putri panjenengan hidup-hidup? Pernah panjenengan berapa manusia yang sudah panjenengan bunuh? Kok bisa mengatakan, memang aku ket lahir ki watakku wis keras ngene iki. Loh, kurang keras apa Umar? Tetapi dengan Al-Quran bisa lembut, bisa lunak. Nah kalau kita mengatakan dinasihati orang, kita mengatakan nek aku ikat biyen nyet wis ngene iki wis gawan lahir. Oh berarti kita belum mengamalkan Quran Sunnah dengan betul. Karena ternyata isinya belum bisa merubah watak kita. Belum bisa merubah tabiat kita, kebiasaan kita. Padahal zaman jahiliyah orang yang sangat keras pun dengan Al-Quran menjadi lembut. Menjadi berkasih sayang. Orang yang punya dendam, pendendam, dia menjadi pemaaf. Yang sukanya memukul jadi merangkul. Itu karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Nah, ini kita kembali lagi tadi sebagai ilustrasi. Itulah Al-Quran. Takwa itu tidak mudah dilaksanakan. Harus diusahakan. Tidak hanya sebatas diucapkan. Nah, kalimat tauhid itu menjadi landasan utama bagi kita semua. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Karena la di situ adalah nafyun. La itu nafyun. Nafyun itu meniadakan, menafikan, menepikan. Apa yang ditepikan, apa yang ditiadakan? La ilaha, semua yang dipertuhankan, apapun bentuknya. Entah berhala, entah hawa nafsu, entah pekerjaan, entah harta benda, semuanya ditepikan. La ilaha, itu nafyun. La-nya itu nafyun. Yaitu meniadakan, menepikan. Kalau kita sudah ucapkan la ilaha, maka jangan berhenti sampai di situ. Karena kalau nafyun saja, maka harus ada isbat. Illallah itu isbat.
Kalau kita baru ucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, maka perlu ada isbat untuk lurusnya tauhid, yaitu illallah. Illallah, illah di situ isbat. Lahnya itu nafyun, kita tepikan, kita tiadakan semua yang dipertuhankan. Setelah kita meniadakan, menepikan semua yang dianggap Tuhan, apapun bentuknya, baik berhala, hawa nafsu, harta benda, dan lain sebagainya, setelah itu isbat harus kita lakukan. Illallah, yaitu menetapkan bahwa Allah itu al-haqqul ma'bud, yaitu sebagai zat yang paling hak untuk disembah. Dan oleh sebab itu, bukankah Allah itu menciptakan kita agar kita itu beribadah kepada Allah? Dalam Quran surah Ad-Dariyat, surah ke-51 ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri kepadaku. Sehingga melalui ayat itu, kalau ada manusia yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, itu sebetulnya dia tidak layak hidup di dunia. Karena Allah ciptakan manusia dan jin hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan penghambaan diri kepada Allah ini tidak bisa terwujud kalau kita tidak kenal dengan Allah. Kalau tidak ada hubungan yang erat dengan Allah, maka kita tidak bisa menghambakan diri secara baik kepada Allah. Maka perlu adanya hubungan. Hubungan yang dibangun. Mungkin kita pernah mendengar silaturahim. Kata silaturahim, hubungan kasih sayang. Kata silaturahim itu kan berasal dari wasola yasilu silatan. Kemudian jadi solatun. Wasola yasilu silatan. Itu silaturahim. Silaturahim artinya wasola itu sampai pada satu hubungan yang sangat erat. Sampai pada satu hubungan yang sangat erat yang tidak akan terpisahkan oleh apapun juga. Itu hubungan sesama muslim begitu. Jadi silaturahim itu yang penting bukan ketemu fisiknya, tapi ketemu hatinya. Kalau kita ketemu secara fisik wajar kita menyapa. Tetapi yang paling penting ma ba'dal liqa, ma ba'dal firaq, apa yang kita lakukan setelah kita berpisah. Awalnya ketemu wajar, kita bersalaman, kita menanyakan kabar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena kita ketemu. Tetapi yang paling penting dari silaturahim itu adalah apa yang kita lakukan setelah kita berpisah. Ketika kita tidak bertemu, masihkah kita sertakan saudara kita dalam doa kita? Masihkah kita perhatikan kebutuhan saudara kita yang memang butuh untuk ditolong? Itulah makna silaturahim. Fisik boleh tidak bertemu, tetapi hati selalu bertaut. Itu yang dikandung oleh silaturahim. Karena hubungan yang sangat erat sekali tidak akan terpisahkan oleh apapun juga. Meski fisiknya tidak bertemu. Nah dari kata wasola yasilu silatan maka menjadi solat. Jadi solat itu hubungan kita sedang berusaha untuk membangun hubungan yang sangat erat kepada Allah. Kata solat itu. Solat itu bukan hanya sebatas gerakan diawali dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Memang gerakannya secara lahir begitu. Tetapi yang dimaksud dengan solat adalah bagaimana kita membangun hubungan kita yang sangat erat kepada Allah. Sehingga orang yang solatnya benar, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Tidak mungkin dia berbuat maksiat. Karena kata Allah dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 103 itu, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka apabila sholat telah kamu tunaikan, fadkurullaha, maka segera ingat kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri, maupun duduk, maupun berbaring. Jadi dalam segala kondisi, orang yang sholatnya benar, punya hubungan sangat erat kepada Allah, dia tidak akan pernah melupakan Allah. Dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Mau makan merasa diawasi oleh Allah, minum diawasi oleh Allah,
mau bekerja merasa diawasi oleh Allah, sehingga yang dia cari adalah sesuatu yang Allah ridhoi. Dia mau tidur pun merasa diawasi oleh Allah. Bahkan mau olahraga pun selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu orang yang punya hubungan erat dengan Allah. Maka orang yang punya hubungan erat dengan Allah dari ujung kepala sampai ujung rambut pasti akan digunakan pada hal-hal yang Allah ridhoi. Itu pasti lisan yang Allah berikan akan dia gunakan untuk mengucap yang baik-baik. Orang yang punya hubungan erat dengan Allah tidak mungkin nikmat lisan dia gunakan untuk mencela, untuk berkata kotor, untuk ghibah, untuk berdusta, untuk mencaci maki. Tidak mungkin. Mustahil, karena merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia akan gunakan lisan sebagai nikmat yang Allah berikan sesuai dengan fungsinya, yaitu mengucapkan hal-hal yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Bukankah Nabi kita mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Bukankah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Perkataan baik berarti dia harus tinggalkan perkataan kotor. Perkataan kotor bukan hanya sekedar misuh-misuh, bukan. Kita ghibah itu perkataan kotor. Mencaci juga perkataan kotor. Berdusta perkataan kotor. Apalagi ada orang berpuasa. Seperti saat ini, kok masih berkata kotor, masih menggibah, masih berdusta, masih memfitnah, masih mencaci. Kata Nabi kita, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, padahal dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri di siang hari. Semuanya dilakukan, tetapi lesannya, perbuatannya masih lesannya mengucapkan kata kotor, berdusta, berbohong, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Padahal dia berpuasa. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh. Tidak ada kebutuhan sedikit pun bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasanya tidak sampai kepada Allah. Maka puasa ini luar biasa karena tujuannya la'allakum tattaqun. Lah mari kita muhasabah. Saat kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tetapi lisan kita masih enggak karuan, masih menggibah dan lain sebagainya. Padahal kita sudah menetapkan la ilaha illallah. Berarti hubungan kita sama Allah belum terjalin erat. Meskipun kita sudah sholat. Berapa puluh tahun kita sudah sholat. Ternyata belum terjalin hubungan yang erat dengan Allah. Maka perlu kita kenal kepada Allah. Sebelum kita menghambakan diri kepada Allah, sebelum kita beribadah kepada Allah, maka perlu kita kenal dulu kepada Allah. Allah itu biasanya sebelum memerintahkan kepada Rasul dan Nabi-Nya tentang satu kebaikan, biasanya Allah kenalkan dulu, memperkenalkan dirinya. Dulu selama 12 tahun, Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk mengenalkan Allah dulu, memurnikan tauhid dulu, meluruskan tauhid dulu. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat. Murni selama 12 tahun itu Allah perintahkan nabinya untuk mengenalkan siapa itu Allah kepada masyarakatnya. Karena orang kalau sudah kenal Allah, kenal siapa yang disembah, itu akan nikmat sekali. Akan nikmat sekali. Kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu. Makanya Allah itu sebelum memerintahkan kepada Nabi dan Rasul, biasanya Allah mengenalkan dirinya dulu.
Coba kita lihat bersama-sama Quran surah Toha. Surah ke-20 ayat 14 itu. Quran surah Toha surah ke-20 ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni. Wa aqimis sholata li dzikri. Sebelum ada perintah sholat wa aqimis sholata li dzikri, Allah kenalkan dulu di depan. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Ini kalimat tauhid juga. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Bentuknya tunggal itu ana. Padahal kadangkala dalam Al-Quran itu Allah sering menunjuk pada dirinya itu dengan bentuk jamak. Nahnu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nahnu atau dengan na yang berarti kami. Tetapi masalah ketuhanan, masalah siapa yang paling berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah, ketika menjelaskan itu Allah gunakan bentuk tunggal. Tidak nahnu, tidak na, tidak. Tetapi ana. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni, bukan fa'budna, tapi fa'budni. Sebenarnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, dikenalkan dulu. Jadi Nabi sebelum itu Nabi Musa itu memerintahkan Nabi Musa dalam ayat itu. Sebelum perintahkan Nabi Musa untuk mendirikan sholat, Allah kenalkan dulu. Hei Musa, aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Aku satu-satunya zat yang wajib disembah. Maka fa'budni, sembahlah aku. Baru kemudian turun perintah sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Oleh karena itu dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu tujuannya agar kita ingat kepada Allah. Yang menjadi aneh, ada orang sholat tetapi ketika sholat dia juga tidak ingat Allah. Ada juga mungkin termasuk kita yang diingat hal-hal yang lain. Memang sholat itu satu ibadah yang unik. Uniknya gimana? Sholat itu bisa mengingatkan seseorang pada hal-hal yang dia lupa. Dan bisa melupakan seseorang pada hal-hal yang dia ingat. Ketika kita sudah Allahu Akbar. Lah kok bukan Allah yang kita ingat. Yang kita ingat lain-lain. Yang awalnya kita lupa sebelum sholat, bingung naruh kunci mobil, kunci sepeda motor di mana. Ketika kita sholat jadi ingat, oh iya tiba kunci mobil ada di atas meja sana dan lain sebagainya. Oh iya saya ada janji ketemu dengan si fulan nanti jam sekian. Oh iya itu, sholat itu ibadah yang unik. Maka berat sekali. Karena dia bisa mengingatkan seseorang pada hal-hal yang dia lupa. Bahkan kejadian apapun yang sudah berlangsung lama, ketika dia sholat, tiba-tiba ingat kejadiannya. Dan bisa melupakan apa yang dia ingat. Dan anehnya ketika salam, jadi lupa lagi. Satu hal ketika kita sholat, kita ingat. Misalkan ingat kunci mobil tadi ada di sana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi begitu salam, jadi lupa lagi. Itulah sholat. Maka kata Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Susah, sholat itu berat. Karena untuk mengingat khusyuk, hanya mengingat Allah, itu kalau tidak terjalin hubungan yang erat betul dengan Allah, maka tidak akan terwujud. Maka Allah biasanya sebelum turunkan perintah sholat kepada Rasul-Rasulnya, Allah kenalkan dulu. Bagaimana Allah kenalkan ini kepada Nabi Musa. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Hei Musa, aku ini loh Allah. Aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Menyembah hanya kepadaku, jangan kepada yang lain-lain. Kalau kita sudah menyatakan
La ilaha illallah harusnya. Sudah kita sembah hanya kepada Allah. Hidup ini dari ujung rambut sampai ujung kaki hanya kita peruntukkan. Kita gunakan untuk mencari ridho Allah. Hidup kita peruntukkan untuk Allah. Bahkan mati kita pun hanya untuk Allah. Karena kita sudah mengucap la ilaha illallah. Bukankah, coba kita ingat itu, sebetulnya semua manusia itu sudah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sebelum lahir ke dunia, sebelum dilahirkan ke dunia, semua manusia itu sudah berikrar, sudah dibekali oleh Allah dengan tauhid yang lurus. Coba dibuka Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Mengemas, coba bisa panjenengan bacakan. Quran surat Al-A'raf surat nomor 7 ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami yakni Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni keesaan Tuhan. Nah, dari ayat ini menegaskan bahwa semua manusia itu sudah bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Sudah dibekali oleh Allah tauhid yang lurus. Sebelum dilahirkan ke muka bumi ini. Kapan itu? Berdasarkan hadis Nabi, hadis panjang, riwayat Bukhari Muslim, dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau pernah berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada kami, inna ahadakum yujma'u khalqukum fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya setiap di antara kalian itu proses penciptaannya pertama kali dikumpulkan di rahim ibundanya selama 40 hari pertama itu berbentuk nutfah. Nutfah adalah air mani, pertemuan sperma dengan ovum. Wa yakunu alaqah misla dzalika. Setelah 40 hari pertama nutfah, maka 40 hari kedua itu berbentuk alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mislu dzalika. Kemudian 40 hari ketiga itu berbentuk mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Jadi 40 hari pertama itu nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga itu mudghah. Berarti sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan, kemudian summa yursalu ilaihir ruh, summa yursalu ilaihil malak. Kemudian setelah 4 bulan kita dalam janin, Allah perintahkan, Allah utus malaikat. Tugasnya apa? Fayanfukhu fihi ruh. Jadi meniupkan ruh. Jadi di saat janin usia 4 bulan, ruh ditiupkan. Lah saat itu pula diambil persaksiannya. Persaksiannya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab. Semua manusia menjawab, bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Dan kami bersaksi engkau benar-benar Tuhanku. Sebetulnya semua manusia sudah bersaksi. Sudah mengatakan bahwa la ilaha illallah.
Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yunajjisanihi. Sebetulnya manusia itu fitrahnya sudah lurus. Siapapun itu asal dia manusia sudah dibekali oleh Allah dengan fitrah. Fitrah itu bukan hanya sekedar suci maknanya, tetapi kemampuan dan kemauan untuk mengikuti agama tauhid. Itu fitrah. Dan semua manusia hatta sampai Fir'aun pun sebetulnya sudah dibekali oleh Allah dengan fitrah tauhid itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada orang yang kemudian keluar dari fitrahnya, keluar dari tujuan penciptaannya, yaitu hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Kemudian keluar. Yang awalnya tauhidnya lurus, karena sudah keluar dari fitrah penciptaannya, kemudian menjadi bengkok tauhidnya, atau bahkan keluar dari tauhidnya. Nah, kita kan kapan itu kita tidak pernah sadar ditanya Allah, alastu birabbikum. Nah, kita orang beriman, kita wajib mengimani hal-hal yang gaib. Memang tidak ada satupun manusia yang menyadari saat usia 4 bulan diambil sumpah kita oleh Allah. Dalam janin kita diambil, alastu birabbikum. Tentu kita tidak tahu semua itu. Tapi kita orang beriman wajib untuk mengimani hal-hal yang gaib. Makanya di dalam awal-awal Quran surah Al-Baqarah itu, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sebelum ada perintah salat, definisi orang bertakwa pertama kali yang Allah berikan adalah orang yang beriman pada hal-hal yang gaib. Allah itu gaib, tidak tampak oleh mata. Tetapi kita mengimaninya sepenuh hati. Seakan-akan kita menyembah Allah itu, kita melihatnya. Seakan-akan merasa diawasi oleh Allah terus. Seakan-akan kita melihat Allah, padahal kita tidak lihat. Tapi kita mengimaninya, itulah ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, bisa menyaksikan Allah dengan matamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menyaksikan, ketahuilah Allah selalu melihatmu. Maka orang yang punya tauhid lurus, dia tahu betul dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Mau berjalan ke sana, mau pergi ke sana, dia merasa diawasi oleh Allah. Mau makan diawasi oleh Allah, mau minum merasa diawasi oleh Allah. Mau tidur merasa diawasi oleh Allah. Mau beraktivitas merasa diawasi oleh Allah. Itu orang yang punya hubungan erat dengan Allah. Kemanapun. Maka dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah. Karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Mau nulis status yang isinya fitnah, bohong dan lain sebagainya, dia merasa diawasi oleh Allah. Maka jari-jarinya tidak mungkin untuk menuliskan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kemanapun orang yang punya tauhid lurus, dia tahu betul hidupnya ini terus diawasi oleh Allah. Dia tidak mungkin akan menyimpang dari jalan Allah. Dan orang yang punya tauhid lurus tahu betul bahwa puasa ini untuk Allah. Bukankah Allah dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Puasa itu untukku. Kullu amali bani Adam lahu illas siyam fa innahu li. Itu kata Allah. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Asyamu li. Puasa itu hanya untukku. Kenapa hanya untuk Allah? Kalau ibadah-ibadah yang lain itu terlihat. Kita sholat secara fisik terlihat. Kita sholat itu terlihat. Nah ini orang puasa ini, saat ini di antara kita yang di sini, siapa yang puasa dan tidak, kita tidak tahu. Kalau secara zahir, kita tidak makan, kita tidak minum, oh itu berarti tidak puasa. Itu berarti puasa.
Tapi kalau di bulan Ramadan ada orang makan, ada orang minum di siang hari, kita langsung bisa ngerti si fulan tidak puasa. Tapi selama dia menahan tidak makan, menahan tidak minum, tidak kumpul suami istri, orang tidak akan tahu dia puasa atau tidak. Maka kan ada toh ikut sahur tapi ya ikut buka kan, hanya ikut sahur tapi setelah itu tidak puasa, makan sembunyi-sembunyi, minum sembunyi-sembunyi, terus habis makan ya masih pura-pura lapar, habis minum masih pura-pura haus. Engko wayahe buka melu buka. Kan ada orang seperti itu. Dia makan dengan sembunyi, minum dengan sembunyi, manusia orang lain tidak tahu. Tetap ngiranya fulan puasa. Tetapi Allah maha mengetahui. Maka asyamu li. Kemudian, kenapa puasa itu untuk Allah? Sekalipun kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat kita, namun lisan kita masih berkata kotor, berarti ada yang salah dengan puasa kita. Padahal kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Puasaku ini hanya untuk Allah tentunya, bukan untuk yang lain-lain. Karena kita sudah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu tauhid kita. Nah, salah satunya Allah menetapkan kalau memang kamu itu orang yang memiliki tauhid yang lurus, kerjakan puasa sesuai dengan ketetapanku. Itu kata Allah. Maka tujuan utama puasa adalah agar orang itu menjadi bertakwa. Namun kalau ada orang berpuasa, perutnya menahan lapar, kerongkongannya menahan haus, tetapi lesannya masih berkata dusta, berbicara kotor dan lain sebagainya, berarti puasanya tidak sampai kepada Allah. Karena orang puasa itu asyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Perisai dari berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang berpuasa kok masih berbuat maksiat, maka dia tidak dapat apapun dari puasanya selain lapar dan haus. Kam min so'imin la yanalu min siyamihi ilal ju' wal atash. Itu saja sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan, puasa dan tauhid. Kalau ingin punya tauhid yang lurus, maka jalin hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang sangat erat dengan Allah. Kalau ingin tauhid kita lurus. Kenali Allah. Surah Al-Ikhlas itu menjelaskan kepada kita. Siapa Allah? Satu-satunya zat yang berhak disembah. Qul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau ada yang tidak sesuai dengan ini kriteria Tuhan di dalam Quran surah Al-Ikhlas, maka itu bukan Tuhan. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Ahad, bukan wahid, tapi ahad. Ahad itu satu-satunya. Tidak ada duanya, apalagi tiga. Ahad. Kalau wahid itu satu. Kalau satu berarti ada dua, ada tiga, ada empat. Wa ilahukum ilahu wahid. Kenapa kok dalam ayat ini wa ilahukum ilahu wahid? Kok bukan wa ilahukum ilahun ahad, tapi ilahu wahid. Kalau disebut kata wahid untuk menunjukkan ketuhanan, pasti disandingkan dengan kata ilahun. Wa ilahukum ilahu wahid. Tapi kalau kata ahad itu tidak disandingkan dengan kata ilahun. Qul huwallahu ahad. Allah yang esa, Allah satu-satunya al-haqqul ma'bud, al-ma'budu bil haq. Zat yang wajib disembah, yang berhak untuk disembah, itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Luruskan tauhid kita dengan salah satunya berpuasa. Kita kenali betul tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Orang bertakwa mustahil kita menjadi orang bertakwa tanpa tauhid yang lurus. Maka agar bisa menjadi orang bertakwa, memiliki tauhid yang lurus, maka betul-betul laksanakan tujuan dari puasa. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu. Melatih diri kita untuk betul-betul taat pada ketentuan Allah, meskipun orang lain tidak bisa melihat kita. Meskipun orang lain tidak bisa melihat kita. Karena puasa itu hanya untuk Allah, maka Allah yang maha melihat.
Maka betul-betul tunaikan puasa ini, tujuannya mudah-mudahan kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul sesuai dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Mungkin itu yang baru, yang sementara bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Ya Ustaz, pada kesempatan sore hari ini ada 2 pertanyaan yang masuk dari pemirsa kita. Pertanyaan pertama dari Ridho Cahaya Saputra, Ustadz. Nggih. Saya mustami, Ustadz, dan orang tua saya sudah warga aktif ngaji di cabang Paron. Pertanyaannya adalah, kenapa di MTA tidak boleh yasinan malam Jumat, Ustadz? Tahlilan, selamatan 7, 40, 100, dan 1000 hari juga haul. Dan pertanyaan ini sangat membebani saya pada 3 hal. Yang pertama, kalau dilihat dari isinya, itu ada zikir, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, solawat, baca Quran, dan doa. Yang mana semuanya disunahkan Rasulullah. Sebagaimana telah dilakukan MTA ketika Ahad pagi, zaman Rasul tidak ada Ahad pagi. Tapi di sini kita melihat isi Ahad pagi itu adalah kajian membahas syariat Islam dan itu sunnah juga. Yang kedua, kalau dilihat dari mengkhususkan hari, itu semua adalah adat orang Indonesia, khususnya Jawa sejak dahulu. Apakah tidak boleh mengikuti adatnya saja, Ustadz? Sedangkan MTA juga mengikuti adat orang Indonesia pada Lebaran Idul Fitri. Adat silaturahim kepada sanak saudara, yakni ketika Lebaran Idul Fitri. Padahal itu di zaman Nabi tidak ada. Bahkan sampai sekarang di Arab pun tidak ada yang namanya silaturahim ke sanak saudara, apalagi sampai mudik dan sebagainya. Yang ketiga, kalau dilihat dari penyembelihan hewan kambing atau sapi pada acara selamatan, apakah Rasul tidak pernah mengajarkannya, Ustadz? Sedangkan yang saya tahu berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya cemburu kepada Khadijah. Saya belum pernah melihatnya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memperingatinya dan kadang-kadang menyembelih kambing yang kemudian dipotong-potong dagingnya dan dibagi-bagikan kepada kerabat Khadijah. Rawahu Bukhari nomor 3818. Demikian Ustaz. Panjang sekali ini pertanyaannya. Coba yang nomor 1 apa dulu? Berarti kan ada 3 pertanyaan itu. Ada 3 pertanyaan. Yang nomor 1, Ya, coba bisa diulang ya, nomor 1. Yang pertama Ustaz, kalau dilihat dari isinya, tahlilan, yasinan malam Jumat, selamatan, dan haul itu ada zikir, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, solawat, baca Quran, dan doa, yang mana semuanya disunahkan Rasulullah. Sebagaimana telah dilakukan MTA ketika Ahad pagi, zaman Rasul tidak ada Ahad pagi, tetapi di sini kita melihat isi Ahad pagi itu adalah kajian membahas syariat Islam dan itu sunnah juga. Ya, pertanyaan ini sebetulnya sudah sangat sering ditanyakan di kajian Ahad pagi kita. Dan beliau Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino sendiri sudah secara gamblang menjelaskan. Maka kalau di awal tadi dikatakan bahwa mengapa MTA melarang atau tidak membolehkan tahlilan 40, 100, 1000 dan lain sebagainya, itu tidak betul. MTA itu tidak melarang. Apa kewenangan MTA melarang orang tahlilan, yasinan, 40 hari, 100, dan lain sebagainya? Silahkan. Kalau sama muslim itu lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah amal kita, bagi kita amal kita, bagi kalian amal kalian. MTA tidak pernah melarang. Hanya MTA belum mengamalkan. Saya katakan belum, bukan tidak. Tetapi belum mengamalkan. Kalau belum bisa jadi nanti mengamalkan. Setelah apa? Setelah MTA tahu atau ada yang memberitahu, ada dalil tentang itu. Karena ini sebagai wujud bentuk kehati-hatian kami mengamalkan firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun.
Jangan kamu melakukan satu perbuatan yang kamu tidak punya ilmu. Artinya kita belum ngerti dalilnya. Kok kita mengerjakan? Karena konsekuensinya berat. Kata Allah, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati kita nanti akan ditanya di hadapan Allah. Dari mana kamu dapat ilmu itu? Kamu melakukan itu, melihat perbuatannya siapa dan siapa. Nah ini sebagai bentuk ikhtiyati kami. Sehingga kami belum mengamalkan karena kami belum tahu ilmunya. Maka kewajiban saudara kami sesama muslim yang sudah tahu ilmunya, kewajibannya memberitahu. Karena orang yang tahu ilmunya, tahu dalilnya, kok tidak mau memberitahu, kemudian malah menghujat dan lain sebagainya. Kata Nabi kita, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, ilmu din, kok dia menyembunyikan padahal tahu, tapi tidak mau memberitahu. Tidak mau memberitahu, menyembunyikan ilmunya, kemudian malah mencaci maki dan lain sebagainya, menyesat-nyesatkan dan lain sebagainya. Padahal kewajiban dia sebagai yang tahu itu memberitahu. Tetapi tidak mau memberitahu. Kata Nabi kita, uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Dia akan dicambuk di hari kiamat dengan cambuk dari api neraka. MTA belum mengamalkan. Kalau nanti kita sudah mengetahui dalil tentang itu, ilmu tentang itu, maka saya yakin pasti nanti akan mengamalkan. Dengan catatan setelah mengetahui ilmunya, mengetahui dalilnya. Jadi MTA tidak melarang. Silahkan yang mau tahlilan, yasinan, selamatan, kenduren, dan lain sebagainya, monggo silahkan. MTA itu siapa? Apa kewenangan MTA untuk melarang? MTA tidak pernah melarang itu. Cuma kita memegang prinsip al-aslu fil ibadati al-ittiba'. Asal muasal dalam bab ibadah itu adalah al-ittiba', mengikut. Mengikut siapa? Tentu mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang paling paham tentang Islam. Karena beliau yang diutus oleh Allah menyebarkan Islam. Tentu beliau yang paling paham. Maka kita mengikut Rasulullah. Al-aslu fil ibadati al-ittiba'. Bukankah dengan mengikuti Rasulullah dijamin oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran itu ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian ngaku mencintai Allah. Jika kalian ngaku mencintai Allah. Ini jangan dipotong ya. Pertanyaan ini sensitif saat ini. Nanti bisa jadi kemudian muncul fitnah. Loh, berarti orang tahlilan itu dari MTA dia tidak cinta kepada Allah. Jangan. Ini ayatnya bunyinya begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, kamu ngaku mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Artinya kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah. Dengan kata lain, kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka harus mengikuti Rasulullah. Janji Allah apa kalau kita mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah. Langsung kamu akan mendapatkan cintanya Allah. Kamu mengikuti Rasulullah, langsung akan mendapatkan cintanya Allah. Bukan hanya sekedar mendapat cintanya Allah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, pasti dosanya akan diampuni. Nah, untuk mendapatkan ampunan dosa itu jalan pertama menurut ayat itu kita mendapatkan cintanya Allah dulu. Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah kita harus mengikuti Rasulullah. Setelah itu baru hasil yang ketiga dosa kita diampuni oleh Allah. Maka
Selain itu prinsip yang dipegang adalah innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua pendengaran kita, mata kita, hati kita nanti akan ditanya oleh Allah. Dalam hal ini memang sudah tidak bisa ketemu. Kami tidak bisa memaksa panjenengan untuk ngikut kami, maka panjenengan juga jangan maksa kami untuk ngikut panjenengan. Artinya jangan ada saling paksa. Kalau saling paksa, kemudian saling klaim bahwa pendapatku yang paling betul, pendapatmu yang paling betul, maka itulah kita akan terkena penyakit takdisul afkarid diniyah. Pengkultusan pendapat-pendapat keagamaan. Dalam kelompoknya masing-masing. Padahal kata Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu merasa paling suci. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling segalanya. Karena siapa yang bertakwa di antara kalian itu Allah yang maha mengetahui. Orang yang belum tahlilan belum tentu dia tidak bertakwa. Bisa jadi di sisi Allah dia lebih bertakwa. Belum tentu. Kemudian orang yang belum yasinan belum tentu dia sesat. Karena yang namanya ibadah itu ittiba. Ittiba namanya ibadah itu. Kita mengikut Rasulullah. Dengan mengikut Rasulullah harapannya kita akan mendapatkan kecintaan demi kecintaan dari Allah. Bukan MTA melarang. Ini yang perlu kita ketahui. MTA tidak pernah melarang. Jangankan tahlilan yasinan. Wong MTA juga tidak pernah melarang. Kalau ada manusia pengen mabuk, pengen judi, pengen ini. Enggak. Tapi MTA akan menyuarakan. Yang hak itu harus dimunculkan. Bukan berarti orang tahlilan itu menyimpang, bukan. Karena memang keyakinan yang dipahami seperti itu silahkan diamalkan. Tetapi junjung tinggi rasa persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah tetap harus kita junjung tinggi. Sekalipun yang satu tahlilan, yasinan, yang satu tidak. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk perpecahan di antara kita sesama muslim. Bukankah Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 itu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kewajiban sesama mukmin itu hanya bersaudara, ikhwah. Ikhwah. Jadi ikhwah terambil dari kata akhun. Akhun itu menunjuk pada laki-laki satu. Kalau persaudaraan melibatkan banyak laki-laki itu disebut ikhwan. Kalau satu perempuan namanya ukhtun. Kalau persaudaraan itu melibatkan banyak perempuan namanya akhwat. Kalau persaudaraan, hubungan persaudaraan itu melibatkan laki dan perempuan, mukmin dan mukminat, dia disebut ikhwatun. Ikhwah. Hubungannya, persaudaraannya dinamakan ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Kemudian sifat ukhuwah namanya jamaah. Itulah persaudaraan sesama muslim. Sehingga tidak akan, kalau kita lihat ukhuwah itu, kata ukhuwah tidak pernah disebut atau keluar dari lisan orang Arab. Saya sebut orang Arab, lisan orang Arab, karena kata ukhuwah itu bukan kata Indonesia, itu adalah bahasa Arab. Kata ukhuwah tidak pernah disebut oleh lisan orang Arab kecuali menunjuk pada satu hubungan persaudaraan, satu hubungan kekerabatan yang sangat erat, yang bersumber dari satu bapak yang sama. Nah, kami ulangi, kata ukhuwah itu tidak pernah disebut dalam lisan orang Arab, dalam lisan Arab kecuali untuk menunjuk pada satu makna persaudaraan, satu makna persahabatan yang sangat erat, yang bersumber berasal dari satu bapak yang sama. Dalam hal ini bapak kita satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam.
Maka orang yang betul-betul menjaga ukhuwah, dia perlakukan saudaranya seperti saudara kandung satu bapak. Maka aku adalah kamu, kamu adalah aku, karena kita satu bapak. Maka tidak mungkin aku mencacimu, tidak mungkin aku memfitnahmu, tidak mungkin aku mencelamu, tidak mungkin menyakitimu. Karena kalau aku menyakitimu, hakikatnya aku menyakiti diriku sendiri. Begitu pula kamu tidak mungkin mencaci maki aku, menyakitiku. Karena kalau kamu menyakitiku, hakikatnya kamu menyakiti dirimu sendiri. Kamu menuduh aku sesat, berarti hakikatnya kamu menyesatkan dirimu sendiri. Itu perlu kita pahami. Jangan sampai hanya gara-gara perbedaan pemahaman, kemudian terjadi saling tikai, pecah belah di antara kita umat Islam yang punya kewajiban bersaudara. Dengan disebut kata ukhuwah, jangan sampai kita terpecah belah. Perlu kita gariskan bahwa MTA tidak pernah melarang orang tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, monggo silahkan. Monggo silakan. MTA berpegang banyak kita tidak mengikuti itu. Belum mengikuti, belum mengamalkan. Karena belum tahu ilmunya. Nah kalau tadi disamakan dengan yang di MTA di Ahad pagi. Disamakan di Ahad pagi tadi, zaman Nabi tidak ada Ahad pagi. Betul, zaman Nabi nggak ada Ahad pagi. Tidak ada jihad pagi, pengajian Ahad pagi, tidak ada. Itu adanya kapan? Jihad pagi itu. Zaman Nabi memang tidak ada. Kalau itu disamakan ke arah situ, 40 hari, 7 hari, dan lain sebagainya, mengambil adatnya, toh di MTA itu sekarang Ahad pagi. Zaman Nabi tidak ada Ahad pagi. Loh kalau MTA ini libur, Indonesia ini liburnya hari Senin, maka kajiannya nanti Senin pagi. Kalau misalkan pemerintah Indonesia memutuskan mengambil hari libur hari Senin, maka kita akan kajiannya akan dilakukan di hari Senin pagi. Kalau liburnya pemerintah hari Selasa, ya kita kajiannya hari Selasa. Karena ini masalah waktu, ini masalah dunia. Kalau dalam kajian ini kita mencari warga atau jamaah ini liburnya hari apa. Karena mereka punya kewajiban untuk bekerja. Bekerja itu juga fisabilillah dalam ranah di jalan Allah. Maka liburnya hari Ahad. Maka kita adakan kajian hari Ahad. Daripada libur terus kemana-mana ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, maka kita lakukan kajian di hari Ahad. Bukan berarti kita kalau tidak hari Ahad itu tidak sah. Bukan. Andai kata liburnya hari Senin, Selasa, Rabu, kita akan gunakan itu. Begitu pola Idul Fitri. Kenapa kok kita mudik di Idul Fitri? Kenapa kita melakukan silaturahim? Kalau ini dikaitkan sama, kenapa adatnya itu hari 40, 100, 1000 itu adat Jawa. Kalau kita ngambil adatnya saja apa enggak bisa? Kenapa harus dipaskan 40, 100, 1000? Kenapa kok tidak hari ke-32, hari ke-3, tidak harus hari ke-7? Kenapa tidak hari ke-999? Kenapa mesti hari yang ke-1000? Tentu ada maksud-maksud tertentu di situ. Kalau mungkin saja karena kami juga belum mengetahui secara pas. Kalau di luar hari ke-7 mungkin kurang selamat atau apa, wallahu a'lam. Kami tidak mengetahui itu. Tapi kami tidak melarang. Tapi kalau dikaitkan, disamakan dengan adat Idul Fitri itu, begini, Idul Fitri itu momentum orang libur. Pemerintah memberikan waktu libur. Kalau di Arab memang tidak. Tetapi mudiknya di Idul Adha. Seperti di Mesir itu. Di Mesir itu Idul Adha. Idul Fitri memang mereka tidak mudik ke kampung halaman. Kairo penuh masih. Karena sholat setelah itu ada yang bekerja juga kalau Idul Fitri. Tetapi mengambil hari liburnya di Idul Adha. 1 minggu sebelum Idul Adha sampai 1 minggu sesudah Idul Adha, Kairo ibu kota Mesir itu sepi. Semua mudik ke kampung halaman.
karena memang kebiasaan mereka itu untuk kumpulnya di Idul Adha itu. Lah kita di Idul Fitri karena pemerintah kita memberikan libur yang cukup di Idul Fitri itu sehingga kita gunakan momentum setahun sekali itu untuk bertemu silaturahim. Untuk bersilaturahim pada sanak saudara kita. Jadi ini ada pertanyaan, harusnya kesimpulan terakhir karena waktu sudah memang begitu, sudah habis sebetulnya. Kalau dikatakan MTA melarang, tidak betul. MTA tidak melarang itu. Kalau saudara sudah tahu ilmunya, harapan kami mengharap dengan sangat, tunjukkan ilmunya pada kami, ajari kami, beritahu kami. Insya Allah kalau memang itu betul-betul bersumber dari agama kita, dari Quran, dari Sunnah, pasti kami akan mengamalkan. Tapi sebelum kami mengetahui ilmunya, kami tidak melarang, tapi kami belum melakukan, kita saling menghargai, saling menghormati. Bentuk saling menghormati adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau dikatakan kenapa MTA mengadakan Ahad pagi, karena memang kebanyakan orang libur di hari Ahad. Kita tidak punya maksud apa-apa mengadakan kajian di hari Ahad selain memang karena liburnya di hari Ahad. Andai kata libur di hari Senin, Selasa, Rabu, kita akan gunakan itu. Andai kata Ahad masuk, pemerintah kita meliburkan hari Selasa, dalam 1 minggu kita akan gunakan hari Selasa. Kalau disamakan dengan Idul Fitri tadi, ya karena itu momentum. Pemerintah kita memberikan waktu libur yang cukup, sehingga digunakan untuk bertemu sanak famili, saudara, karena selama 1 tahun sudah tidak bertemu, kita gunakan untuk bertemu. Maka ada mudik itu. Ada mudik itu, atau pulang kampung, ini kan, ada mudik itu. Namun hendaknya perbedaan ini jangan sampai mencerai-beraikan persaudaraan kita. Karena lisan kita sudah mengucap ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu tidak pernah disebut kecuali menunjuk pada makna persaudaraan, persahabatan yang sangat erat yang bersumber dari satu Bapak. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin keluar dari tema yang diberikan panitia kepada kami, keluar dari tema tersebut, karena memang terbatasnya waktu, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.